sambil record ya. Oke, sambil record. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ketemu lagi di sesi webinar ya di malam hari ini ya di komunitas pengguna Linux ya. Jadi alhamdulillah kita sudah kedatangan Pak Gunawan ya malam ini. Ya. Jadi beliau adalah arsitek di Kisco Meraki dan beliau akan membawakan materi terkait keamanan siber ya menggunakan teknologi Kisco Meraki ya. Jadi teman-teman mohon untuk disimak ya materinya dan saya minta juga kepada teman-teman peserta untuk mengundang teman-teman yang lain untuk bergabung karena sesi materi kita di malam hari ini juga sudah hadir ini expertnya ya Pak Gunawan. Jadi insya Allah ilmu yang akan disampaikan oleh beliau ini insya Allah daging semua ya, bermanfaat lah buat kita ini ke depannya terkait bagaimana menangani isu security ya. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu saja saya bisa langsung persilakan pada Pak Gunawan untuk memulai sesi sharing session kita di malam hari ini. Ya, silakan Pak Gunawan, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Gunawan Tampi, lebih ke Solution Architect di tim Cisco Meraki yang handle untuk area wilayah Sulawesi Tenggara. Seperti itu. Mungkin untuk sesi ini kita interaktif aja ya. Artinya kalau misalnya ada pertanyaan yang langsung ingin mau ditanyakan, silahkan. Seperti itu. Jadi kita interaktif session aja. Untuk materi hari malam ini, saya akan coba membawakan lebih ke hybrid work. Itu terkait implementasi atau terkait dengan solusi dari Cisco Meraki. Mungkin teman-teman pernah dengar sebelumnya terkait brand Cisco. Mungkin ada yang tahu atau gimana? Saya mau tanya dulu ke teman-teman. Ini kan teman-teman lebih ke ini ya, developer ya. Mungkin ada yang sudah mengenal. Monggo, silahkan, nggak apa-apa. Saya hanya ingin tahu dulu. Biar kita paham satu sama lain. Walaupun sedikit. Seperti itu. Mungkin ada yang teman-teman udah tahu terkait brand Cisco. Oke, jadi saya langsung aja ya. Ini saya mungkin akan share sedikit materi ya. Materi terkait Cisco Meraki. Nah, Cisco mungkin sudah pernah dengar sebelumnya di teknologi IT solution. Cisco ini bergerak di sisi networking. Mungkin lebih tepatnya dari sisi IT solution untuk lebih ke user. Cisco kebanyakan digunakan di perbankan. Yang mungkin isu-isu yang terkait security, Cisco juga terjun langsung dengan implementasi langsung di lapangan, baik dari sisi layer 2 sampai layer 3, seperti itu. Nah, mungkin saya hanya ingin menjelaskan sedikit ya. Saya share sedikit screen ya, Pak Zul, izin. Ya, silakan Pak, silakan. Ya, silakan. Apa kelihatan?
kelihatan screen saya? Aman Pak, sudah terlihat. Oke. Nah, saya akan share sedikit terkait Cisco Meraki dengan menggunakan teknologi lebih ke hybrid work seperti itu. Yang mungkin sekarang di dunia pekerjaan kita diminta untuk bekerja di mana saja, kapan saja, di mana saja, dan tetap terhubung dengan interkoneksi yaitu internet. Seperti itu. Ini adalah produk dari Cisco Meraki. Cisco Meraki mempunyai beberapa produk, baik dari tipe MR. MR itu adalah sekitar dari sisi wireless. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar terkait WiFi yang brand-brand sebelumnya, ada brand lain, misalnya Unify, ada brand HP, Appling, seperti itu. Nah, sebelum saya masuk ke session ini, Cisco itu posisinya ada dua, yaitu solusi untuk cloud control, cloud solution dengan on-premise solution, seperti itu. Kalau cloud solution, semua manajemen itu berada posisinya di on cloud, tetapi fisiknya ada. Kalau on-premise, itu solusinya kita harus berinteraksi langsung dengan unit. Harus head to head dengan unitnya. Kalau Cisco Meraki nggak perlu seperti harus head to head dengan unitnya. Apalagi dari sisi manajemen. Nah, ini ada beberapa. MR itu dari sisi wireless, ya. MX ini ada dari sisi security appliance. Mungkin teman-teman biasa dengar itu lebih ke firewall, ya. MS ini ada switching, terus ada lagi system manager, SE. MV adalah smart camera dan insight. Tapi untuk malam ini saya hanya membahas 3 saja yang lebih banyak digunakan di sisi end user. Nah, saya coba apa sih yang benefit yang dikasih oleh Cisco Meraki. Nah, di sini ada secure by design, cloud scale your network dengan future proof seperti itu. Tetapi tidak mengurangi dari sisi security, reliability dan scalability-nya. Itu dari sisi Cisco Meraki. Mohon maaf kepada teman-teman jika ada yang mungkin kurang mengerti langsung tanya aja ya, biar kita interaktif aja, lebih enak. Oke, saya lanjut. Nah, di sini Cisco Meraki itu lebih simpel. Kenapa lebih simpel? Walaupun unitnya belum ada, kita sudah bisa konfigurasinya itu. Jadi begitu unitnya sudah terinterkoneksi dengan internet, konfigurasi itu akan otomatis langsung dideploy dari sisi data centernya Cisco. Seperti itu. Jadi unplug, unbox, and unplug udah selesai. Tanpa harus kita langsung datang ke lokasi untuk bisa config. Betul. Jadi betul-betul zero touch, kita tidak menyentuh langsung unitnya. Misalnya ada tim instalasi yang di lapangan, sisa pasang, terkoneksi dengan internet, udah kita bisa config seperti itu. Ini adalah cloud arsitekturnya. Manajemen traffic dengan data traffic itu mempunyai beda jalur. Dia tidak gabung dalam satu manajemen, dia beda. Jadi betul-betul dia secure untuk kita manajemen untuk manajemen dari sisi dashboardnya. Ini adalah keunggulan dari sisi Cisco Meraki. Kedua, terakhir ini next, ini adalah data centernya Cisco yang ada di seluruh dunia. Cisco mempunyai SLA availability cloud yakni 99,99% reliability SLA yang bisa dilihat di global di situsnya Cisco Meraki tersebut. Kita punya ada di Singapura, ada Sydney, ada Shanghai, Mons, Prancis, PA, Dal,
ada juga di Amerika. Untuk Indonesia, kita di backup oleh Singapura. Seperti itu. Kita posisi data center Cisco ada di Singapura. Nah, setiap unit Cisco, entah itu dari Cisco Meraki atau Cisco on-premise, mempunyai lisensi. Seperti itu. Lisensi ini 1:1, rasionya 1:1. Satu unit, satu lisensi. Nah, di dalam lisensi itu terbungkus supporting dan warranty. Supporting Cisco Meraki adalah 24.7. Artinya bisa handle 24 jam selama 7 hari. Dan itu monggo, itu ada call center tersendiri dan itu free. Seperti itu. Nah, yang bagusnya dari Cisco Meraki adalah itu replacement one to one. Jika kondisi unitnya itu betul-betul crash. Jadi user tidak perlu lagi memikirkan pengiriman, memikirkan terkait ongkos kirim, itu Cisco sudah tanggung semuanya. Jadi betul-betul replacement one to one. Dan itu berlaku semua. Baik dari switching, access point maupun security appliance. Seperti itu. Nah, ini produknya Cisco terkait MX. Ini adalah MX Security. MX ini ada dari versi kecil sampai versi besar. Nah, saya coba perhatikan ini ya. Mungkin ini ada, mungkin kelihatan ya. Sorry. Ini yang saya pegang ini adalah router versi kecilnya. Mungkin ini pengenalan dasar saja ya. Kalau kita berbicara router, kita akan berbicara throughput, bukan berbicara mengenai interface. Contoh, kita beli misalnya punya satu router, ya, dari teman-teman mungkin biasa setting, mungkin misalnya mikrotik atau apapun itu. Yang jadi pertanyaannya adalah berapa jumlah throughput yang bisa dihandle oleh router tersebut. Itu harus kita tahu dulu. Misalnya kita berlangganan internet IndiHome, misalnya 100 mega. Atau jadi pertanyaannya adalah router tersebut bisa handle throughput 100 mega enggak? Itu. Kalau kita berbicara interface, ya interface dari perangkat, semua multi brand itu interface-nya 1 giga per port ya. Kita berbicara per port. Tapi yang jadi pertanyaannya adalah throughput-nya itu bisa handle sampai 100 mega enggak? Itu yang bisa jadi kendala di sisi dari sisi ISO layer, itu biasa kendalanya di sisi layer 3 di routingannya. Seperti itu. Nah, di sisi security MX, kita bisa mengetahui dari ada content filtering, advanced malware protection, high availability failover, mempunyai built-in cellular, punya SD-WAN dan firewall, mempunyai juga intrusion prevention. Nah, saya akan coba demo sedikit terkait MX ya. Saya coba buka dulu. Saya coba buka ini. Saya buka apa kelihatan? Teman-teman bisa lihat? Halo? Bisa Pak, bisa kelihatan. Oke. Nah, ini adalah router yang di rumah saya. Ini saya lagi buka. Ini adalah traffic datanya. Ini. Jadi betul-betul live data itu kelihatan. IP-nya berapa yang digunakan. Ini adalah latensi. Kalau kita berbicara internet, semakin kecil latensi, semakin bagus interkoneksi. Nah, untuk dari sisi loss, kita bisa tahu seberapa besar loss paket data dari satu provider.
Ini bisa kita tahu juga. Ini dari sisi security ya. Security ini namanya tipe MX85. Sudah mempunyai intrusion prevention, punya malware, mendeteksi serangan cyber dari luar. Ini sudah otomatis. Contoh, saya masuk sekarang di posisi security center. Di security center, kita bisa lihat kemana saja akses yang saya lakukan, ke negara mana saja. Ini MX summary. Ini bisa kita tahu kemana saja. Sorry, saya coba buka dulu perpustakaan yang perpustakaan punya. Ini mungkin lebih besar interkoneksi. Nah, mungkin teman-teman di Linux Kendari sudah pernah jalan-jalan di perpustakaan baru, perpustakaan modern Sulawesi Tenggara. Itu sudah menggunakan teknologi Cisco Meraki. Nah, ini adalah interkoneksi yang mengarah ke beberapa negara. Misalnya ini mana ini? Belanda ya, saya bisa lihat Belanda. IP-nya udah kelihatan semua. Ada yang kayak Amerika, DNS Google juga ada. Jadi betul-betul ini terproteksi. Dan ini malware-nya, ancamannya. Rata-rata orang itu mengakses ke cryptocurrency. Dan ini setiap malware yang interkoneksi atau mendownload itu langsung ke blok. Contoh, kita pergi di MX Event. Nah, di sini ada seperti ini. Multiple product, DP2K image. Ini adalah malicious PDF detected, tapi posisinya di allow karena tidak terlalu berbahaya. Seperti itu. Tetapi dari security center, di router ini sudah menggunakan teknologi threat protection yang sudah double proteksi. Itu. Ya, kita lihat. Nah, ini sudah mode prevention. Rule set-nya adalah security. Ini betul-betul koneksi itu terjaga. Itu dari sisi security appliance. Mungkin teman-teman ada yang ingin mau ditanyakan? Atau kurang jelas atau bagaimana? Kalau saya lanjut lagi dulu materinya. Saya lanjut dulu ya. Kita masuk ke sorry. Kita masuk ke sini. Nah, saya masuk sekarang di wireless. Nah, wireless di Cisco Meraki itu sudah menggunakan teknologi Wi-Fi 6 dengan kode 802.11ax. Mungkin teman-teman sudah dengar atau belum pernah dengar. Wi-Fi terbagi 5 generasi dari A, B, BG, N, AC, dan 6. Seperti itu. Nah, di Cisco Meraki itu sudah menggunakan teknologi Wi-Fi 6 dengan menggunakan dedicated radio. Dedicated radio itu 2,4 GHz dan 5 GHz. Seperti itu. Mungkin teman-teman biasa nongkrong di warkop atau di mana, jika misalnya ada traffic yang begitu tinggi, itu akan melambat. Ya, salah satunya dari sisi perangkat. Perangkat Cisco Meraki kembali lagi adalah sisi posisinya adalah Wi-Fi enterprise product. Satu unit access point itu bisa handle sampai 100 device concurrent yang tipe yang ini, MR46.
Inilah tipe 446 yang mempunyai uplink, stream, downlink itu sampai 2,5 gigabit per second. Teknologi ini sudah dienkrip oleh dengan teknologi WPA3. Jadi teknologinya sudah naik dari WPA2 menjadi WPA3. Seperti itu. Dan juga mempunyai DNS Based Security. Dan dia bisa diintegrasi dengan Cisco Umbrella untuk melindungi proteksi dari ancaman-ancaman dari luar. Seperti itu. Ini dari sisi teknologi wireless. Untuk switching, nah biasanya teman-teman kalau lihat teknologi switching yang biasa di apa ya, kalau bisa di pasaran ya mungkin switching consumer product. Kalau dari sisi Cisco Meraki itu enterprise product. Kenapa? Pertama, satu switching ini bisa sampai kapasitas 100 giga per second. Itu switching. Kalau kita berbicara switching, kita akan berbicara kapasitas. Kenapa? Why? Kenapa rata-rata orang di kantoran mengakses satu, misalnya di lokal area, misalnya aplikasi, itu terasa lambat. Salah satu faktor pendukungnya adalah switching. Karena kenapa? Biasa kita harus berhitung terkait jumlah kapasitas per user. Contoh, jika misalnya ada 10 device, 10 PC yang interkoneksi ke server, dengan melewati switching, kita harus berhitung satu device itu 1 giga. Speed-nya kita harus berhitung maksimal 1 giga. Karena kenapa? Switching akan mengkalkulasi jumlah paket yang akan didistribusi dan akan dikembalikan lagi. Seperti itu. Jika misalnya ada 10 switch, 10 device, berarti maksimal kapasitasnya adalah 10 giga. Sehingga kita harus mencari switching yang minimal kapasitasnya 10 giga atau lebih daripada 10 giga. Itu, jangan sampai salah. Kalau teman-teman biasa di level networking. Jangan sampai aplikasi yang kita sudah buat, sudah bagus, sudah canggih, ternyata begitu kita masukkan ke server, servernya sudah bagus, masuk ke network, udah lambat jadinya. Salah satu faktornya adalah switching. Seperti itu. Switching itu ada dari Cisco Meraki, ada versi dari yang kecil sampai ke core. Core itu kalau bisa dibilang ya kalau mungkin kalau di level perbankan core banking seperti itu. Core bankingnya masing-masing perbankan itu lebih handal menggunakan switching Cisco rata-rata ya. Misalnya switching payment, mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya switching payment yang dihandle oleh salah satu perusahaan Indosat yang namanya Atara Jasa atau mungkin bisa dibilang ATM bersama. Di situ adalah core bank, itu namanya switching payment. Ya mungkin teman-teman biasa mau bayar transfer 2.500 BIFAS atau real time online, yaitu itu adalah switching payment. Nah, itu mungkin sedikit gambaran dari saya dari switching. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan? Mungkin ada satu kasus atau gimana yang mungkin bisa kita sharing bersama. Monggo, silahkan. Sebenarnya kalau materi network itu lebih banyak implementasi di lapangan. Karena di ISO layer itu Cisco mainnya di ini geser. Nah, kalau di Cisco biasanya mainnya di 2 layer. Data link dengan network.
Adapun data presentasi, encryption, session, transport itu sudah tergabung di network. Kenapa tergabung di network? Karena di sini ada core dan router. Presentasi, session, dan transport itu dikelola oleh router atau core suite. Aplikasi layer 7 itu juga di core. Seperti itu. Di sisi Cisco Meraki bisa menghandle sampai layer 7 untuk blocking. Misalnya contoh, ini adalah security. Kita buka firewall. Kita mau blok apa? Contoh, mau blok konten apa? Bisa. Misalnya, rule-nya ini sementara sudah pasang rule, gaming nggak bisa. Di semua protokol gaming itu nggak bakalan bisa lewat. Itu sudah keblok. Bisa juga untuk sosial media, misalnya sosial web. Ini semua sosial web akan keblok. Tapi kalau kita ingin lebih spesifik lagi, bisa mau blok Facebook, audio streaming Facebook, bisa. Jadi ini powerful. Biasanya orang mau lewat dari protokol itu nggak bakalan tembus karena ini langsung layar 7-nya di blok. Itu orang bisa bikin port itu nggak bakalan bisa juga, nggak bakalan tembus. Seperti itu. Nah, di sini juga ada layer 3, protokol, outbound tool, mau kemana-kemana bisa. Dan ini saya tidak perlu lagi datang ke perpustakaan untuk konfigurasi. Jadi dimanapun saya berada, saya bisa config dari jauh. Itu adalah teknologi namanya lebih ke hybrid work. Kita tidak perlu datang kasih untuk config. Yang pertama. Kedua, kita bisa mengetahui internet itu down apa tidak. Ketika internet down, itu akan ada notifikasi via SMS, via email, dan aplikasi. Aplikasi Cisco Meraki ada di Play Store dan Application Store. Seperti itu. Dan mungkin tidak ada lagi di router yang lain. Di Cisco Meraki itu ada namanya alert. Alert ini bisa mengetahui contoh dari sisi routernya itu mati, ada perubahan konfigurasi, wireless-nya off, security-nya juga off dalam waktu kurang 5 menit, itu akan ada notifikasi. Bahkan dari sisi router, itu bisa mengetahui ada apa tidaknya IP konflik. Biasanya ini yang tidak kasat mata. Seperti itu. Ada malware, itu ada notifikasi juga. Switch juga ada, notifikasinya juga ada. Switch itu akan mendeteksi per port. Jadi port mana saja yang down. Mungkin ada yang lain, teman-teman? Monggo. Saya kasih waktu, silakan bertanya. Saya coba share lagi. Saya coba share sedikit file terkait ini. Saya share ya. Ini desain arsitektur.
desain arsitektur Meraki. Mungkin pernah lihat desain seperti ini. Ini adalah desain existing BGP router menggunakan existing BGP dengan di bawahnya adalah Cisco Meraki. Di sini ada data center, mempunyai 2 data center aktif, yakni yang aktif dan redundant dengan dua daerah yang terpisah. Failovernya bisa kita gunakan menggunakan MX86, menggunakan 3G 4G. MX juga sudah dilengkapi dengan slot kartu 4G. Ketika ada downtime dari sisi cabling, itu langsung di backup sama 4G. Nah, ini monitoring yang bisa kita lihat. Kita bisa lihat latensi, jitter, loss. Jadi kita bisa mengetahui langsung ke tempat-tempat yang ada menggunakan teknologi Cisco Meraki. Nah, ini adalah teknologi dari Cisco Meraki. Di sini sudah include semua dari sisi router, firewall, VPN, link balancer, WAN acceleration, dan content filter. Itu sudah masuk dalam satu box. Dan ini adalah model-modelnya. Teknologi Cisco Meraki di sisi security appliance itu kita starting dari MX64W dengan teknologi PoE 2 bisa menghidupkan 2 access point dengan throughput firewall-nya bisa sampai 250 Mbps. Jadi kalau misalnya ada kantor yang menggunakan teknologi IndiHome internet dengan 100, 200 masih bisa dihandle. Ini untuk level kecil dan ini untuk level large branch kampus seperti ini. Di Kendari biasa setting jaringan pakai Winbox. Kali ini ada pertanyaan dari teman nih. Maaf izin bertanya Pak, sebelumnya saya kan sekolah SMK jurusan teknologi jaringan. Biasa setting jaringan pakai Winbox. Nah, kalau Cisco Meraki ini sistemnya seperti Winbox untuk settingan jaringan bukan ya Pak? Maaf, jadi gini, Cisco itu punya aplikasi namanya Cisco Packet Tracer. Nah, dari situ teman-teman bisa mengklik, membuat topologi jaringan, dan itu bisa langsung connect. Jadi bisa Cisco Packet Tracer itu bisa memilih misalnya dari sisi router yang akan kita mau gunakan, terus sisi switching, sisi core suite, bahkan ada sisi core suite dan access point. Dari situ kita bisa bikin services. Services itu misalnya kita bisa bikin VLAN yang berbeda, dan itu macam-macam. Dan itu langsung implementasi. Jadi sebelum kita mau bangun satu network, alangkah baiknya kita desain dulu. Gitu. Kalau Winbox itu kan langsung dari bawaan mikrotik pada umumnya ya. Kalau Cisco Meraki itu enggak, dia langsung interkoneksi dengan SSO, single sign-on. Contoh, saya mau akses ini ya, Cisco Meraki. Nah, saya coba buka dulu. Bagaimana saya membuka akses Cisco Meraki itu seperti apa? Saya sharing dari oke, saya buka. Saya buka di sini meraki.cisco.com. Ini adalah akses yang sangat-sangat aman dari sisi level Cisco. Dari sini saya bisa login. Saya akses punya saya.
Dan ini adalah user saya yang ada di Kendari. Dari Rumah Sakit Umum Bahteramas, Universitas Sulawesi Tenggara, ada Universitas Tadulako Palu, Perpustakaan Pemkab Konawe, Pemerintah Kota Kendari, tepatnya Kominfo Kota, ada juga RSUD Konawe Kepulauan, seperti itu. Jadi saya bisa pilih yang mana saya mau akses perangkatnya. Misalnya kita akan akses coba Rumah Sakit Umum Bahteramas. Kita coba lihat dulu. Ini Rumah Sakit Bahteramas menggunakan dua interkoneksi, primer dan backup. Dulu, sebelum dia menggunakan teknologi Cisco Meraki, IT-nya itu harus mengkonfig kalau ada koneksi yang down, salah satunya. Itu dia harus lakukan tiap hari. Tapi tidak berlaku untuk Cisco Meraki. Cisco Meraki mempunyai teknologi yang namanya SD-WAN. Nah, di SD-WAN ini, dua interkoneksi akan masuk bersamaan. Bukan dalam artian satu tambah satu sama dengan dua, enggak. Di sini adalah satu primer, satu backup. Jadi itu yang satu adalah sebagai primer, yang kedua adalah backup. Jadi misalnya satu mati, dia langsung backup ke WAN 2. Di WAN di sini dia menggunakan dua ISP yang berbeda. Nah, ini adalah trafficnya, traffic ISP yang pertama, WAN satunya. Ini traffic ISP yang kedua, yang biru di bawah. Karena dia masih on di WAN 1, otomatis WAN 1 akan digunakan. Seperti itu. Dan ini adalah latensi. Latensi dari sisi ISP. Seperti itu. Providernya. Jadi kita bisa lihat jumlah traffic pemakaian dari sisi last mile. Misalnya kenapa si user banyak mengeluh kok internet saya lambat, kan begitu. Biasanya itu yang sering dikeluhkan oleh user. Nah, ini adalah data. Di Cisco Meraki mempunyai ada yang namanya summary report. Summary report ini adalah report-report dari penggunaan traffic, siapa yang penggunaan yang paling tinggi, berapa pemakaian trafficnya kita dalam sebulan. Nah, contoh kita lihat. Ini adalah penggunaan traffic dari Rumah Sakit Bahteramas. Rumah Sakit Bahteramas. Oh, sorry. Nah, di dalam 30 hari terakhir, penggunaan traffic internet itu totalnya 8 tera. Baik. Dengan jumlah total download 8,2 tera. Dengan jumlah data upload 800 GB. Itu dalam 1 bulan. Penggunaan dalam 1 bulan keseluruhan user di Rumah Sakit Bahteramas. Dan di sini bisa kita lihat device mana yang paling banyak pakai internet. Seperti itu. Dan bisa kita lihat juga device mana yang paling banyak pakai data. Dan di sini juga ada top operating mana, sistem mana yang paling banyak menggunakan usage. Itu kategori paling banyak apa? Paling banyak menggunakan software apa gitu. Bisa ketahuan. Application ada kelihatan. Facebook paling banyak. WhatsApp, Instagram banyak. Dan bisa kita lihat juga SLA dari sisi internet. Ini adalah SLA internetnya. Biasanya kalau kita berbicara ISP, berapa sih SLA kamu? Nah,
Dari sisi SP biasanya nih ngomong 99,99% per bulan. Nah, dari sisi Cisco Meraki bisa ketahuan. Apakah benar dia tercapai sampai 99,99%? Data akan berbicara. Seperti itu. Jadi berbeda ya. Kalau kita menggunakan Winbox, itu posisinya hanya bisa digunakan di application desktop di mana di Windows. Walaupun di Mac juga bisa kita gunakan menggunakan Wine, tapi kalau dari sisi Cisco dia sudah berubah ke web GUI semua. Interface-nya sudah sangat-sangat simpel. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi yang lain dari teman-teman. Silahkan, monggo. Silakan teman-teman jika ada yang ingin bertanya. Saya kembalikan ke moderator dulu. Kalau ada teman-teman yang mau ditanyakan. Mungkin ada case dari mungkin siapa ini teman Riomar yang biasa implementasi di jaringan TKJ jaringan. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Monggo. Sorry, oke saya jawab ya. Gini, saya luruskan dulu. Setiap multi brand mempunyai aplikasi untuk settingan masing-masing perangkat. Ya, Cisco Meraki tidak bisa menggantikan Winbox, enggak, karena dia berdiri sendiri. Karena Meraki tidak bisa kontrol dari sisi untuk perangkatnya mikrotik seperti itu. Jadi saya luruskan dulu, kalau untuk Meraki dia berdiri sendiri, punya ekosistem sendiri, seperti itu. Dia punya integrasi perangkatnya sendiri. Contoh ya, saya kasih lihat lagi. Saya kembali ke perpustakaan. Saya share screen ya. Oke. Jadi gini, ekosistem dari sisi Cisco Meraki itu menggabungkan semua perangkat Cisco Meraki dalam satu dashboard. Ya. Dalam satu dashboard ini ada 4 yang bisa kita monitoring. Pertama dari internet. Ini uplink-nya nih. Uplink-nya ini ada internetnya ini. Di hijau karena kondisinya bagus. Yang kedua adalah MX, ini adalah routernya, ini adalah security-nya. Mungkin bisa dibilang ini adalah firewall-nya. Seperti itu. Nah, yang ketiga ini adalah switching-nya. Switching-nya ada 3 unit switching, di sini ada wireless, ada 23 wireless di perpustakaan, tersebar dari lantai 1 sampai lantai 6, dan dihidupkan oleh 3 switching. Kenapa dibilang ekosistem dari sisi Cisco Meraki? Karena dia punya intelijen untuk bisa menggabungkan semua perangkat Cisco Meraki dalam satu dashboard.
Coba mungkin kita bayangkan sama-sama, kita punya 10 atau 5 lah paling minimal, sedikit perangkat yang sama, brand yang sama. Yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita mau integrasikan kelima perangkat ini dalam satu dashboard. Contoh, kalau misalnya kita menggunakan Winbox, kita kan harus buka satu-satu ya. Misalnya router ini kita harus buka switching ini, setelah itu kita buka lagi switching ini, kalau itu kita buka lagi di sana. Enggak. Terlalu apa ya? Kalau bisa dibilang enggak simplify, tidak secure seperti itu. Kenapa tidak secure? Saya bilang begitu Winbox interkoneksi dengan Winbox itu, kalau kita tidak rubah konfigurasi settingan di sisi service, kita tidak memberikan sisi servisnya, itu akan banyak DDoS yang akan masuk. Itu otomatis. Kalau kita lihat log, ada kan banyak yang akses, yang akan coba masuk secara manual, karena pada dasarnya di sisi mikrotik default passwordnya kan sama semua, sisi Winbox. Kalau kita tidak rubah dari sisi password langsung dengan sisi servisnya, tuh. Di sini kita bisa lihat help masing-masing. Contoh, wireless. Wireless, penempatan access point adalah yang paling utama. Contoh ini. Ini adalah wireless di 23 titik di perpustakaan. Dan saya bisa lihat semua ini. Ada 23. Jadi kita tidak bingung lagi posisi wirelessnya kalau mati. Penempatan dan penamaan itu adalah penentuan dari sisi topologi jaringan untuk manage, sebenarnya seperti itu. Kalau secara topologi dia akan terbentuk seperti ini. Secara otomatis dan kita bisa masuk di masing-masing access point. Dan per access point bisa kita tahu berapa jumlah device yang connect. Toh, lebih depan ini ada 16, ada 2, 8. Itu ada lognya. Seperti itu. Berbeda karena setiap masing-masing brand mempunyai ekosistem yang ya kalau bisa dibilang itu akan ditawarkan ke end user. Kalau Meraki seperti ini. Mungkin ada pertanyaan lagi yang lain yang kurang dimengerti. Silahkan. Saya kembalikan ke moderator. Monggo. Bagaimana Om Zul? Apakah masih ada lagi pertanyaan? Bang Gunawan, Siap. itu
produknya Cisco itu berapa harganya? Oke. Seperti wireless dan router tadi? Nah, oke. Wireless router itu mempunyai 3 opsi. Sebenarnya ada 5 opsi sebenarnya. Di Cisco Meraki itu sebenarnya tergantung ke lisensi. Silahkan user mau pilih lisensi yang 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, bahkan ada yang 10 tahun. Seperti itu. Tetapi biasanya saya propose ke user itu ada 2 pilihan, 3 dan 5. Kenapa? Ketika 3 tahun user akan memilih, tahun keempat dia akan hanya memperpanjang lisensi. Nah, lisensi ini adalah untuk bisa kita kontrol dashboardnya. Seperti itu. Dan itu mengikat juga waranti di dalam. Seperti itu. Ada juga case seperti ini, contoh ya. Ada orang iseng nih, iseng tiba-tiba mungkin ada orang mau reset wifi-nya, kan seperti itu ya. Pada dasarnya kalau misalnya ada orang reset password, reset perangkat, itu dia akan kembali ke default, ya, default pabrikan. Nah, dan kita harus config lagi. Cisco Meraki tidak seperti itu. Contoh, ketika wireless itu di reset dan kembali ke factory default, tetapi admin masih mempunyai simpan konfigurasi di cloud-nya Cisco Meraki, itu begitu perangkat akan connect ke internet, otomatis akan dideploy sendiri konfigurasinya itu. Dimanapun dia berada. Seperti itu. Nah, untuk lisensi 5 tahun, biasanya teknologi kan pasti sudah di-upgrade ke tahun ke-6. Tapi, kembali lagi, apakah mau perpanjang lisensi atau mau upgrade perangkat. Seperti itu. Biasanya kalau itu hanya perpanjangan lisensi itu di tahun keempat, kalau dia ngambil lisensi 3 tahun. Seperti itu. Kalau price list ada, nanti saya kasih. Yang jadi pertanyaan ini kembali lagi ya, Cisco itu adalah barang enterprise. Jadi dari seluruh perangkat network yang ada di dunia, di global ini, ada 2 tipe. Consumer product dengan enterprise product. Itu kita harus bedakan dulu yang mana kita akan gunakan. Kalau kita akan menggunakan enterprise product, berarti kita sudah siap dengan segala konsekuensinya. Itu, dan itu akan berbanding terbalik dengan kuantitas dan kualitas. Itu yang akan dijaga oleh dari sisi produk Cisco. Sekali lagi, kalau produk Cisco Meraki dia failure, crash, atau dia rusak, itu langsung ganti baru. Tidak ada yang namanya ganti spare part. Dan ganti unit itu akan delivery time ganti unit itu paling lama 1 minggu. Pengirimannya itu langsung dari Singapura. Misalnya wifi-nya rusak, itu langsung replacement. Dan kita tidak dikenakan cas. Kita langsung terima unit baru, mengikuti petunjuknya, kita klaim, udah selesai. Mungkin ada lagi pertanyaannya? Oke, makasih Bang. Ya, wireless ya. Wireless ini ada beberapa tipe yang harus kita tahu dulu. Wireless itu ada 2 tipe, indoor dan outdoor. Ya, kebanyakan kita di dalam gedung pasti kita akan menggunakan yang indoor. Indoor, saya coba share screen lagi. Share screen. Nah, mungkin udah bisa dilihat. Nah, ini
beberapa tipe Wi-Fi ya di sisi Cisco Meraki. Nah, Wi-Fi ini ada 3 tipe, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 dengan Wi-Fi 6E. Di mana kita akan penempatan itu pun ada 2, indoor dan outdoor. Seperti itu. Dari sisi indoor ada beberapa spek yang harus kita ketahui dulu. Misalnya tipe ini. Ini adalah paling rendah. Kenapa? Karena dia mempunyai antena 2x2. Kenapa dibilang 2x2? Posisi antena 2,4 dia ada 2x2 dengan posisi 5 GHz dia punya antena 2x2. Itu yang harus kita tahu dulu. Setelah itu kita akan berbicara terkait obstacle, penghalang. Nah, itu. Semakin banyak penghalang, reduce dari signal akan turun. Sekarang kita pindah ke MR44. Contoh. MR44 mempunyai, ini ada tipenya ya, high density wireless. Dia punya 2x2 anten untuk 2,4 dan 4x4 untuk 5 GB. Dan ini MR46, dia sudah 4x4. 4x4 untuk 2,4 dan 4x4 untuk 5 GB. Ini paling banyak dicari nih. Ini produk yang paling best seller lah kalau bisa dibilang. Banyak digunakan di perkantoran, di rumah makan, perhotelan, hospitality, rumah sakit, dan universitas sekolah. Dan ini adalah 46E. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah dengar. Apa sih teknologi Wi-Fi 6E ya? Wi-Fi 6, apa bedanya? Mungkin teman-teman ada yang bertanya, apa bedanya teknologi Wi-Fi 6 dengan Wi-Fi 6E? Nah, Wi-Fi 6 itu masih teknologi yang baru, tetapi di atasnya ada 6E. Apa 6E itu adalah penambahan satu frekuensi lagi dengan frekuensi 6 GB. Itu 6E. Di Wi-Fi 6 belum ada frekuensi 6. Dia hanya teknologi OFDMA dan MIMO. Dan itu sudah lebih dari cukup. Karena kenapa? Satu akses point MR46 ini bisa handle sampai 100 device bersamaan, concurrent. Ada yang mau mendownload, ada yang mau nonton streaming, itu bisa dihandle. Dan itu stabil. Dari sisi interkoneksi. Ya. Nah, ini adalah MR56. Kenapa dibilang MR56? Dia mempunyai 8x8 anten. 2,48 anten, 5 giganya 8 anten. Ini bisa tembus-tembus nih. Lebih kuat lagi signalnya ini. Dan ini adalah outdoor. Outdoornya dari sisi Cisco Meraki. Cisco Meraki juga pun terbagi dari high density atau ultra high performance. Silahkan dipilih sesuai kebutuhan. Ini dari sisi Wi-Fi ya. Kalau sekarang saya coba pindah ke switching. Nah, ini adalah teknologi switching. Dari yang paling kecil sampai paling besar. Switching terbagi 3 tipe. Switching core, switching distribusi, dan switching akses. Ini adalah layer 3. Dia mempunyai 12 kali 40 giga SFP, QSFP ports, dan 2 kali 100 giga uplink portnya. Biasanya ini dipakai perbankan atau di universitas atau mungkin di kantor pusat itu. Nah, biasanya ini yang dipakai di sisi akses, di sisi cabang. Ini kecil-kecil ini. Tapi jangan salah lihat, kecil-kecil gini kapasitas bandwidth-nya bisa handle besar. Seperti itu. Dan dia juga sudah bisa TW+.
bisa menghidupkan akses point. Seperti itu. Itu juga bisa kita lihat mau pilih yang mana. Maksimum uplink-nya ada 1 giga, 40, 10, layer 2 atau layer 3. Ini dari sisi switching. Nah, untuk teknologi security, biasanya teman-teman tanya nih, security seperti apa? Nah, ini firewall-nya. Nah, ini firewall. Dari 600 Mbps, throughput yang bisa dihandle sampai 6 gigabit per second. Itu dari sisi Cisco Meraki. Yang paling banyak dipakai ini MX85, 1 giga internet bisa dihandle. Mungkin seperti itu. Ada pertanyaan lagi yang lain? Silahkan. Atau sudah cukup materi saya? Kalau ada yang ingin mau ditanyakan, silahkan japri ke saya. Ada saya taruh di kolom chat nomor saya. Itu nomor WA dan Telegram. Silahkan simpan. Monggo, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, bisa WA saya. Om Zul, mungkin cukup dari saya. Saya kembalikan ke moderator ya. Terima kasih. Ya, gimana? Boleh memberikan sedikit penjelasan lagi, Bang? Gimana? Apa yang mau ditanyakan? Silakan. Beda Wi-Fi 5 sama 6 itu bedanya apa ya? Nah, kalau Oke. apakah standarnya itu menggunakan standar IEEE itu ya? 802.11 itu ya? Oke. Apakah 5 dan 6 itu sama-sama menggunakan standar yang sama? Oke, bagus, pertanyaan Terima kasih. bagus. Ya, makasih Mas. Jadi Wi-Fi 5 itu dia mempunyai tipe 802.11ac. Ya, itu Wi-Fi 5. Itu Wi-Fi 5. AC, tetapi sekarang teknologinya sudah ada di atasnya lagi, satu step di atasnya. Itu bukan ke Wi-Fi 6, tapi masih di Wi-Fi 5 Wave 2 namanya. Mungkin kalau bisa lihat di sini di teknologi wireless model oke, saya perlihatkan, saya share ya, saya share screen. Nah, ini adalah teknologi Wi-Fi 5 di sisi Cisco Meraki. Ya, masih menggunakan teknologi 802.11ac, tapi sudah Wave 2. Artinya, bandwidth yang dihasilkan itu masih sedikit, masih sekitaran 300 sampai 500 Mbps. Itu bandwidth. Ya, pertama. Yang kedua, antenanya itu biasanya kalau Wave 2 itu cuma 2x2. 2x2. Kalau Wi-Fi 6 itu sudah 4x4 dan 8x8. Bedanya di teknologi Wi-Fi 5 dengan teknologi Wi-Fi 6 itu berada di sini. Teknologi MU-MIMO dan OFDMA. Mungkin teman-teman akan cari. MU-MIMO itu adalah multiple user dengan multiple output. Multiple output, input, dan output.
UL itu adalah upstreaming dan downstreaming. Jadi misalnya logikanya seperti ini. Kita punya 10 device. 10 device nih mengakses ke Wi-Fi 5. Teknologi Wi-Fi 5 itu begitu 10 permintaan yang diminta ke Wi-Fi ini itu akan menjadi salah satunya dulu yang akan diprioritaskan untuk dikembalikan. Bukan semuanya bersamaan. Itu Wi-Fi 5. Itu konsep teknologi Wi-Fi 5. Kalau Wi-Fi 6, begitu 10 yang di-request ke Wi-Fi ini, 10 juga akan dikembalikan bersamaan. Jadi, kalau bisa dibilang tidak ada yang namanya sistem antri. Seperti itu. Ini ada pertanyaan, cara mengatasi serangan di authentication dan sekarang banyak tools dijual murah. Sebenarnya tools-tools itu hanya untuk ngetes-ngetes aja, tapi jangan khawatir. Cisco Meraki itu sudah jauh perkembangan security yang ada, yang mereka sudah gunakan. Cisco Meraki itu sudah bekerja sama dengan Talos. Itu adalah salah satu perusahaan antivirus terbesar di dunia. Itu bahkan bukan cuma Cisco Meraki yang kerjasama. Sama banyak ada yang mungkin pernah dengar Juniper, mungkin pernah dengar ada namanya Palo Alto. Itu mereka juga kerjasama seperti itu. Jadi di authentication itu sudah banyak dicoba tapi belum bisa tembus seperti itu. Bahkan dari Talos ada juga namanya mungkin pernah dengar yang namanya Thousand Eyes. Seperti itu. Thousand Eyes itu adalah mata interkoneksi yang memata-matai seluruh jaringan yang ada di global. Dia bisa mengetahui data center mana yang putus, gangguan apa saja, dan itu akan direport ke Cisco Meraki. Itu dari sisi Talos. Karena ada juga namanya mungkin Snort. Itu adalah salah satu lembaga yang mempunyai kerjaannya adalah menghack perangkat Cisco Meraki itu sampai bisa tembus. Dan itu akan dia cari bugnya seperti itu. Nah, mungkin ada lagi pertanyaan. Kalau masalah tools-tools seperti itu, jangan khawatir. Cisco Meraki sudah handal dari sisi serangan cyber. Bahkan ada bug yang ditemukan itu bisa dipublish langsung supaya ditahu para pengguna Cisco itu, oh ternyata bugnya ini, dan itu langsung di-upgrade atau di-update patch-nya. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan terkait wireless? Silahkan. Monggo silahkan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ini MR46E. Dia mempunyai external anten, tapi posisinya dia indoor. Wi-Fi enterprise itu mempunyai kategori ya, tahan debu, ya. Kedua, dia harus running 24 jam non-stop. Itu kategori enterprise. Barang-barang enterprise itu harus running 24 jam non-stop tanpa menurunkan performa. Seperti itu. Apakah itu baik dari sisi router, sisi switching, baik dari sisi access point juga. Perpanjangan Wi-Fi antena menggunakan kabel antena untuk jarak kabel meter efisiensi yang berapa? Jadi gini, kita ini dulu kategorikan dulu kabel apa yang akan kita gunakan. Kabel itu ada beberapa kategori sekarang ya. Kalau Indonesia itu sudah ada kabel level Cat 7 dengan Cat 8, Cat 8. Tapi kebanyakan yang digunakan pada umumnya itu adalah Cat 6 dengan Cat 5.
Seperti itu. Nah, kabel Cat 5 itu masa toleransinya itu hanya 50 meter. Seperti itu. Kalau untuk kabel Cat 6, toleransinya itu bisa sampai 80 sampai 100 meter. Seperti itu. Nah, ada catatan penting juga terkait kabel yang akan kita gunakan. Kenapa? Kabel yang akan kita gunakan harus matching dengan konektor yang akan kita gunakan. Nah, konektor yang akan kita gunakan itu harus sama. Misalnya konektor kabel Cat 6 kita pakai. Terus ternyata tidak ada kabel Cat 6, kita pakai kabel konektor Cat 5. Begitu kita colok di switch yang gigabit ya, gigabit, itu akan kebaca 10/100. Itu pertama, 10/100. Jadi kita ruginya di speed kecepatan di switching kapasitas. Kita kalah di situ. Kalau kita gunakan Cat 6 dengan konektor Cat 6, nah itu akan kebaca di switching 1 giga, 10/100/1000. Dan itu ada indikator warna di sisi switching. Kalau dia kuning, dia akan kebaca 1 giga. Contoh, kita akan lihat di sini. Saya buka lagi Lion Status. Nah, saya share sedikit terkait perbedaannya. Oke, udah tampil ya. Nah, ini saya menggunakan kabel Cat 6 dengan konektor Cat 6. Di sisi Cisco Meraki akan berwarna hijau connect dengan catatan itu adalah full duplex 1 giga. Kalau kita gunakan kabel Cat 5, dia akan kebaca 100 Mbps dengan kapasitas half duplex. Artinya, tidak maksimal dari sisi cabling untuk transfer data. Itu pertama. Kalau kita sudah menggunakan full duplex, kita akan mendapatkan kecepatan yang lebih besar daripada itu. Tetapi dengan catatan, switching-nya juga harus betul-betul kapasitas yang besar. Misalnya, Cisco Meraki tadi kapasitasnya bisa sampai 100 giga, oke. Mau pakai 20 giga, 30 giga bersamaan, nggak ada masalah. Itu dari sisi kapasitas. Itu. Begitu juga di sisi switching ya. Saya coba buka sekarang switching. Switching itu mempunyai karakteristik masing-masing. Nah, switching ini mempunyai karakteristik masing-masing. Pertama, PoE+. Nah, ini PoE+. Kenapa? Dia bisa mengaliri data bersamaan bisa mengaliri power. Dan itu harus digunakan standar kabelnya adalah Cat 6. Itu. Kalau Cat 5, dia akan low power. Seperti itu. Di sisi Cisco Meraki akan ketahuan. Ini bukan PoE, ini adalah PoE. Seperti itu. Mungkin antena menggunakan kabel Wi-Fi antena menggunakan kabel antena untuk jarak berapa. Kalau kita menggunakan, sebenarnya perpanjangan antena itu ada 2 tipe. Kita menggunakan extended Wi-Fi, ya biasanya dipakai perpanjangan, misalnya kita menggunakan Wi-Fi 1, kita tambah extended seperti itu. Sebenarnya kalau menurut saya di network itu hanya berlaku untuk di rumahan. Tapi alangkah baiknya kita menggunakan kabel. Kalau saya. Karena kenapa? Kabel adalah perantara
ada perantara data yang kualitas pingnya itu 1 milisecond. 1 milisecond. Ingat, kualitas ping kabel itu adalah 1 milisecond. Kalau kita sudah di-convert ke access point, itu dia naik 2 digit. Bisa 30, 40, seperti itu. WPA2 dan WPA3. Biasanya WPA ini masih teknologi lama, masih menggunakan Wi-Fi yang tipe B, G, N. Tapi teknologi itu masih ada di Cisco Meraki. Tapi jarang dipakai. WPA2 dan WPA3. Biasanya teknologi di sisi security wireless, saya coba perlihatkan ya, Cisco ini. Kontrol. Nah, di sini ada WPA encryption. Nah, di sini ada teknologi WPA2 dan masih ada WPA1 dan WPA2. Ada namanya WPA3 transition mode. WPA3 transition mode itu ada digunakan kepada perangkat yang support WPA3. Ketika dia tidak mempunyai WPA3, dia akan otomatis ke WPA2. Seperti itu. Adapun kalau kita menggunakan strong WPA3 only, ya, perangkat yang tidak support WPA3 tidak akan connect. Itu security-nya di situ. Tetapi biasanya saya pakai WPA3 transition mode. Kenapa? Ada beberapa device mobile, misalnya handphone yang belum support WPA3. Nah, itu biasanya dia langsung switching-nya ke WPA2. Itu dari sisi encryption. Karena jadi kalau misalnya dia unsupport posisinya, dia akan enable. Kalau dia tidak support, dia akan reject. Itu dari sisi security-nya. Ada lagi pertanyaan mungkin? Oke, sebenarnya gini. Kalau kita mau pakai repeater, itu akan menambah interference. Ya, interference. Semakin banyak repeater, itu interference-nya akan tinggi. Kenapa? Begitu kita akan connect, bandwidth yang akan kita dapat itu tidak akan maksimal. Misalnya, profile bandwidth-nya kita di IndiHome 30. Begitu kita pasang repeater di ujung, itu palingan hanya dapat 5 Mbps, 10 Mbps. Repeater itu biasanya dipakai untuk backhaul. Misalnya dari satu kota ke kota, tapi dia menggunakan teknologi backhaul yang besar, yang gendang besar. Tapi kalau untuk kalau untuk efisiensi memang efisiensi ya, kita berbicara efisiensi memang repeater itu sangat mudah, apalagi extender. Tapi kalau kita mau cari yang aksesnya yang bagus, kembali lagi ke kabel. Kenapa saya bilang begitu? Memang kalau kita menggunakan repeater itu, semakin banyak repeater, itu akan semakin turun performa. Beda dengan backbone, backhaul. Kalau kita menggunakan gendang besar dengan transmisi misalnya 5 GHz, itu tidak ada masalah. Alangkah baiknya kita desain dulu. Jadi gini, sama mungkin dengan developer-developer programming pada umumnya ya. Dulu waktu saya juga masih sama-sama dengan teman-teman Toyota Astra Motor dengan di Agit, itu sebelum mereka membuat satu basic program yang notabene-nya namanya dealer management system, itu mereka punya dulu ini adalah blueprint. Nah, itu blueprintnya. Kalau di network, kembali ke topologi. Nah, jadi sebelum kita mau delivery bandwidth, topologi apa yang akan kita pakai? Topologi kan macam-macam, ada yang star,
ya paling banyak dipakai adalah topologi star kan. Nah, ada kala baiknya kita buat dulu, coret-coret dulu. Nah, dari topologi ini akan turun data spek. Misalnya kita sudah menggunakan satu router, satu switching, 5 access point. Nah, dari 3 device ini kita akan mencari angkat yang mana yang bisa support. Seperti itu. Mungkin ada yang lain? Seperti itu. Sebenarnya kalau dari sisi Cisco Meraki itu mempermudah di sisi engineer seperti itu. Cisco Meraki sudah banyak digunakan, connecting API juga sudah banyak antara device satu dengan device yang lain. Access point Cisco Meraki itu ada Bluetooth ya, jangan salah. Jadi bisa interkoneksi dengan IoT yang harus sama. Ini misalnya sensor. Meraki juga punya sensor. Sensor suhu, sensor pintu, banyak. Ada lagi? Monggo, silahkan. Mungkin cukup dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung bisa japri ke saya. Ya, cukup sekian dari saya. Terima kasih teman-teman sudah berkenan hadir di webinar malam ini. Semoga apa yang bisa saya sampaikan bisa bermanfaat untuk implementasi teman-teman di lapangan nanti. Ini sebenarnya Cisco itu biasa bikin event. Tahun lalu saya bikin event di sini. Cuman untuk tahun ini kami pindah daerah di Gorontalo. Mungkin cukup dari saya ya. Terima kasih ya teman-teman. Ojin live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Jika ada yang ingin tanyakan bisa japri atau telepon saya. Monggo ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Materi jangan lupa kirim di grup ya Pak. Oke. Saya kirimkan.